Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Dalam kesempatan video ini kita akan bahas tentang peserta didik dalam pendidikan Islam. Ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang mana kita bahas sudah tentang pendidik ya dalam perspektif pendidikan Islam. Karena dua aspek ini, pendidik dan juga peserta didik, adalah aspek utama atau komponen utama dalam proses pendidikan. Tidak mungkin bisa berjalan suatu proses pendidikan, terutama dalam pendidikan Islam, kalau tidak ada pendidik. Begitupun juga tidak akan berjalan proses pendidikan itu dengan baik kalau tidak ada peserta didik. Bahkan tidak akan berjalan sama sekali kalau tidak ada peserta didik itu. Maka ini komponen yang sangat penting dalam proses pendidikan Islam. Sehingga kita perlu bedah bagaimana peserta didik itu diperlakukan dan juga dikembangkan segala bentuk potensinya. Nah, maka kita perlu pahami terlebih dahulu apa itu peserta didik. Nah, sebagaimana disebutkan atau dikatakan tadi di awal bahwa peserta didik ini adalah unsur yang sangat penting dalam proses pendidikan. Nah, dalam teori pendidikan dikatakan ada subjek dan juga objek pendidikan ya. Nah, kalau subjek pendidikan itu adalah pendidiknya, itu kita sudah selesai bahas pada video sebelumnya. Sementara dalam hal objek pendidikan, peserta didik inilah perannya sebagai objek pendidikan. Jadi manusia itu sebagai subjek sekaligus objek dalam pendidikan. Sebagai subjek, manusia yang melakukan upaya pendidikan itu atau sebagai pendidik, sementara sebagai objek, manusia itu bertindak sebagai peserta didik atau orang yang dididik, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa pahami bahwa peserta didik itu merupakan seseorang yang mengalami proses pengembangan diri atas segala potensi yang dimilikinya. Nah, ini merujuk pada definisi pendidikan itu sendiri ya, bahwa pendidikan itu kan upaya untuk mengembangkan segala potensi yang ada di dalam peserta didik, gitu ya. Maka kita pahami bahwa peserta didik itu adalah orang atau seseorang yang mengalami proses pengembangan itu melalui berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pendidikan. Nah, di sini dikatakan bahwa pengembangan diri atas segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Hal ini berkaitan dengan apa yang dimiliki oleh manusia atau apa yang diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia, karena pendidikan itu adalah merawat dan juga mengembangkan anugerah Tuhan bagi manusia. Nah, itulah yang disebut sebagai potensi. Sebab manusia ini lahir itu dengan segala potensinya. Nah, dalam beberapa video sebelumnya, kalau saya tidak salah itu dalam konteks video tentang konsep dasar pendidikan Islam, gitu ya. Itu dikatakan bahwa potensi yang dimiliki manusia itu ada beberapa yang pokok ya, yang dimaksud dalam potensi yang pada waktu itu disebutkan. Apa saja? Misalnya jisman, potensi jasmani, kemudian ruhani, kemudian aklan, potensi akal, dan juga ada yang menyebutnya khulukon, potensi akhlak. Nah, keempat potensi ini adalah empat potensi yang utama yang dikembangkan dalam dunia pendidikan atau dalam proses pendidikan. Tapi sebetulnya ketika kita membedah lebih jauh lagi, ada banyak sekali potensi yang dimiliki oleh manusia, sebab meninjau dari tujuan pendidikan itu bahwa pada proses pendidikan itu harus ditujukan kepada tujuan-tujuan yang itu sifatnya individual maupun sosial. Tujuan pendidikan secara individual membentuk manusia yang terbaik, gitu ya, insan kamil dalam istilah Islamnya. Nah, dan juga secara sosial, tujuan pendidikan Islam itu bermuara pada pembentukan masyarakat madani
Maka dalam hal potensi ini kita perlu bedah apa saja potensi-potensi yang ada di dalam diri manusia yang berhubungan dengan kehidupan manusia, baik itu secara aspek individu maupun aspek sosial. Nah, maka dalam membedah ini kita perlu mengedepankan prinsip manusia sebagai makhluk yang paripurna, begitu ya, bukan hanya sebagai manusia yang individual, tapi juga secara sosial. Nah, di sini dijabarkan beberapa potensi-potensi yang terdapat di dalam diri manusia, atau lebih spesifiknya potensi peserta didik, untuk kemudian dikembangkan melalui proses pendidikan. Itu. Yang pertama ada potensi jasmani. Potensi jasmani ini adalah potensi yang sifatnya fisikal, gitu ya. Apa yang ada di dalam tubuh manusia itulah potensi jasmani, dan itu perlu dikembangkan, perlu dirawat, karena itu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia yang tidak sama dengan potensi yang diberikan Allah kepada makhluk lain. Sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Bentuk yang paling sempurna itulah yang disebut sebagai potensi jasmani. Ini ada di dalam surat At-Tin, ya, surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Hal ini menandakan bahwa kita perlu merawat potensi yang diberikan Allah dalam bentuk jasmani tersebut. Maka jasmani ini juga perlu mengalami proses-proses pendidikan. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada potensi rohani yang melekat juga pada diri manusia. Ini adalah unsur-unsur yang juga sangat penting dan berhubungan juga dengan potensi jasmani. Sebab manusia jasmani saja tanpa rohani itu seperti mayat, ya. Mayat itu kan jasmaninya ada, fisiknya ada, tetapi tidak ada roh di dalamnya. Nah, maka disebut manusia yang sempurna itu adalah yang jasmani dan rohaninya terdapat di dalam satu ikatan tubuh. Maka hiduplah manusia itu ya. Maka potensi rohani juga perlu dikembangkan dalam proses pendidikan, yang mana pengembangan potensi rohani ini juga merupakan bentuk manifestasi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah meniupkan ruh ke dalam jasmani manusia, dan itu sudah berlangsung sejak di dalam kandungan. Ya, potensi roh manusia itu sudah diberikan oleh Allah sejak berada di dalam kandungan. Nah, ada di dalam Al-Quran itu diceritakan bagaimana Allah menciptakan manusia jasmani terlebih dahulu, ya, kemudian setelah sempurna bentuk jasmaninya Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Itu di dalam surat Al-Hijr ayat 29. Wa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faq'u lahu sajidin. Di dalam ayat itu dikatakan, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadian manusia atau penciptaan manusia, dan aku telah meniupkan roh kepada jasmani tadi itu, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, jadi itu potensi jasmani dan potensi rohani menyatu dalam satu bagian manusia secara utuh. Kemudian yang dengan potensi jasmani dan rohani itu kita diminta untuk bersujud kepada Allah, menyembah kepada Allah, tidak menyekutukannya, tunduk kepada Allah. Oleh karena itu tidak akan bisa manusia itu menjadi faham bagaimana potensi yang ada di dalam dirinya kaitannya dengan jasmani dan rohani kalau dia tidak dididik. Oleh karena itu potensi rohani ini sangat perlu untuk menjadi bagian dari proses pendidikan yang berlangsung bagi manusia, begitu ya. Nah, ini tadi di dalam surat Al-Hijr, ya, Al-Hijr ayat 29. Jadi tidak bisa dielakkan bahwa kesempurnaan manusia itu ya demikian adanya. Kalau hanya ruh saja tanpa jasmani, tidak dikatakan sebagai manusia, hanya roh saja, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada potensi akal. Potensi akal ini juga merupakan unsur-unsur komplementer di dalam
sifat kesempurnaan manusia tadi itu. Sebab manusia itu berbeda dengan makhluk lain, terutama berbeda dengan makhluk hidup, itu bukan hanya sekedar jasmaninya yang fisik kita bentuknya seperti manusia, ataupun rohnya manusia, tetapi akal yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain. Dalam kajian filsafat Islam dikatakan manusia itu adalah hayawanun natiq, hewan yang berbicara, hewan yang berakal. Maka kita sebetulnya kalau tidak punya akal itu apa bedanya dengan hewan? Sama saja dengan hewan. Hanya bedanya manusia diberi akal, hewan tidak diberi akal. Oleh karena itu penting dalam proses menuju kesempurnaan manusia, insan kamil tadi itu, untuk menyempurnakan akal manusia juga. Nah, penyempurnaan potensi akal ini juga melalui proses-proses pendidikan. Sebab kalau tidak melalui proses pendidikan, tidak bisa manusia itu memahami bagaimana proses kehidupan itu dijalankan. Sebab manusia lahir itu tidak tahu apa-apa. Tidak diberikan pengetahuan sedikit pun. Yang ada pada diri manusia itu hanya jasmani, rohani, dan juga potensi akliyah yang perlu diasah. Akalnya sudah ada tapi perlu diasah. Jadi sejak lahir itu sudah diberikan potensi akal itu, di samping jasmani dan rohani tadi. Tapi akal itu kalau tidak dikembangkan, kalau tidak dididik, maka manusia itu hanya sebatas hewan, ya, sama seperti hewan. Bisa berbicara, tetapi kalau manusia akalnya bisa berkembang, sementara hewan akalnya hanya sebatas bagaimana memenuhi hasrat nafsu kehidupannya saja, ya, insting yang digunakan untuk berburu, untuk bertahan hidup. Tapi manusia lebih daripada itu. Maka manusia mampu menciptakan peradaban-peradaban yang maju, berbeda dengan hewan. Hewan dari dulu ya begitu-begitu aja, gitu ya. Tapi manusia, perkembangannya dari zaman manusia pertama sampai manusia yang sekarang ini itu berkembang. Karena potensi akalnya terus berkembang, karena proses pendidikan itu mengolah dan mengasah serta mengembangkan akal yang ada di dalam diri manusia. Ya, tadi itu manusia itu lahir kan tidak dengan tidak disertai dengan bekal ilmu pengetahuan yang banyak, gitu ya. Bahkan tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Manusia lahir mana ada yang bisa berhitung, mana ada yang bisa membaca, mana ada yang bisa langsung berbicara. Tidak ada kecuali manusia-manusia pilihan. Nabi Isa lahir langsung bisa berbicara. Itu pun karena menjawab persoalan-persoalan yang menimpa pada waktu itu dipertanyakan oleh Bani Israel. Ya, mempersoalkan Nabi Isa ini anak siapa, gitu ya. Sehingga dikatakan Nabi Isa itu berbicara ketika masih bayi dengan mengatakan ana Abdullah, saya ini hambanya Allah. Sehingga itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Bani Israel yang mempertanyakan status anak dari putra Maryam itu. Ya. Tapi tadi pada prinsipnya manusia itu tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni ketika dia baru lahir. Tidak mengetahui apapun. Ini ditegaskan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian semua, maksudnya kita manusia, dari perut ibu kita tidak mengetahui sesuatu apapun. Ya, yang kita lakukan hanya menangis barangkali pada waktu dilahirkan, gitu ya, meronta-ronta, gitu. Tapi kita tidak mengetahui apapun. Oleh karena itu kita belajar, kan? Ketika lapar kita belajar bagaimana caranya meminta makanan kepada ibu, ya, mencari susu, ya. Ketika sudah agak besar sedikit, belajar bagaimana caranya berbicara melalui pendengaran, melalui penglihatan. Maka dari itu, ini kembali ke potensi, ini berhubungan dengan potensi jasmani tadi, ya. Sebab dalam kelanjutan An-Nahl ayat 78 tadi dikatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ini juga berhubungan dengan rohani sebetulnya, ya. Karena potensi kejiwaan nanti kita secara makna wa ja'ala lakum
Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, itu kan Allah menjadikan bagi kita semua itu pendengaran, penglihatan, dan juga hati nurani. Nah, ini adalah potensi jasmani dan rohani yang kemudian ini menjadi dasar dalam proses pengembangan akal. Akal itu tidak sempurna kalau jasmaninya tidak sehat, dan juga tidak sempurna pengembangan akal itu kalau rohaninya tidak baik, gitu ya. Sehingga potensi akal ini perlu dikembangkan melalui pertimbangan-pertimbangan jasmani dan rohani tadi itu. Nah, ini tadi di dalam surat An-Nahl ya, ayat 78. Kemudian yang keempat, ada potensi keagamaan. Potensi keagamaan ini juga menandakan bahwa manusia sebetulnya memperhatikan aspek-aspek ketuhanan, aspek-aspek keagamaan di dalam kehidupannya. Bahkan itu terjadi sejak dalam kandungan. Di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana dialog antara Allah dengan ruh yang ditiupkan ke dalam jasad kita, gitu ya, bahwa Allah bertanya, apakah aku ini adalah apakah aku ini adalah Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Kemudian ruh kita menjawab, saya menyaksikannya, begitu ya. Nah, di dalam Al-Quran itu proses persaksian bahwa Allah adalah zat yang kita sembah, Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, itu menandakan bahwa kita membawa potensi keagamaan ketika kita lahir, gitu. Hanya persoalan ketika kita terlahir menjadi agamanya agama apa, itu tergantung dengan proses yang berlangsung dalam kehidupannya, begitu ya. Tapi tadi itu yang jelas, manusia itu membawa potensi keagamaan. Ya, di dalam surat Al-A'raf tadi itu dialog Allah dengan ruh kita itu terjadi. Al-A'raf ayat 172. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi Allah di situ bertanya, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Kemudian kita ketika masih ruh saja dulu itu ya, masih di alam ruh, itu menyaksikan bahwa memang Allah itu adalah Tuhan kita semua. Tapi kadang-kadang manusia memang menyangkal itu ketika sudah melalui proses atau melalui dinamika di dalam kehidupan dunia, begitu ya. Dengan berbagai proses yang dialaminya itu, ada manusia yang beriman, ada yang manusia yang tidak beriman, begitu ya. Padahal tadi itu ketika lahir atau bahkan sebelum lahir pun kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, begitu. Nah, ini tadi di dalam surat Al-A'raf. Al-A'raf ayat 172. Kemudian ada potensi akhlak yang juga sangat diperlukan dalam proses pendidikan, itu pengembangan terhadapnya, ya. Karena memang apalagi di dalam pendidikan Islam itu esensi dari proses pendidikan yang berlangsung itu ya akhlak, gitu ya. Inti dari proses pendidikan yang dilaksanakan itu adalah nilai-nilai akhlak, ya. Sebab diutusnya Rasul ke muka bumi ini juga kan untuk menyempurnakan akhlak. Ya, itu terdapat dalam salah satu hadis bagaimana Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, bahwa sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, makarimal akhlaq, menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu kita punya potensi untuk memperbaiki akhlak kita. Yang tadinya tidak baik, melalui proses pendidikan harus menjadi manusia yang berakhlak baik, ya. Oleh karena itu kita diajarkan di dalam proses pendidikan itu, ya, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita
berinteraksi dengan Tuhan, bagaimana kita berakhlak dengan diri kita sendiri. Nah, itu menandakan bahwa memang potensi akhlak itu melekat pada diri kita. Ya, jadi kesempurnaan akhlak itulah yang menjadi tujuan dari pendidikan Islam pada umumnya, dan juga dakwah Islamiyah, dakwahnya Rasul itu poros utamanya ya akhlak gitu. Kemudian yang keenam ada potensi estetika. Potensi estetika ini maksudnya adalah bagaimana manusia mampu melihat sesuatu yang indah dan juga menciptakan sesuatu yang indah pula. Karena Allah menciptakan berbagai macam hal yang ada di alam semesta ini itu dengan segala keindahannya. Maka disebutlah berbagai ciptaan-ciptaan Allah itu dengan istilah perhiasan ya. Perhiasan, baik itu ada perhiasan dunia, ada juga perhiasan akhirat. Semuanya itu perhiasan. Dan perhiasan itu dijadikan sebagai salah satu potensi yang ada di dalam diri manusia untuk bisa meningkatkan atau untuk bisa mengembangkan potensi-potensi lainnya. Dengan estetika yang dimiliki oleh seseorang itu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Kahfi itu Allah mengatakan inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan atas apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan. Sehingga dari berbagai perhiasan itu untuk apa sih? Untuk menguji manusia, siapakah di antara mereka yang paling baik perbuatannya, paling baik amalnya, gitu ya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, supaya kita berlomba-lomba dalam kebaikan, karena Allah menciptakan berbagai perhiasan yang ada di muka bumi ini. Seperti itu. Maka potensi estetika ini bisa sangat membantu dalam kehidupan manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial tadi itu. Ya, karena berbagai keindahan atau berbagai perhiasan-perhiasan itu menjadikan sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, yang mana kalau kita tarik lagi kepada tujuan pendidikan ya tentu saja menjadikan manusia itu sempurna secara sisi individu maupun sisi sosialnya, gitu ya. Nah, ini tadi di dalam surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 7. Kemudian yang terakhir ada potensi sosial. Potensi sosial yang memang ini juga melekat pada diri manusia. Kenapa ada potensi sosial? Ya karena memang ya inilah yang melekat pada diri manusia. Manusia itu kan makhluk sosial ya. Makhluk yang memang hidup bersama manusia lainnya. Saling membutuhkan ya, saling menolong, saling membantu gitu ya. Oleh karena itu kita itu membutuhkan orang lain. Maka dalam proses pendidikan yang terjadi, potensi sosial ini perlu dikembangkan supaya manusia itu bisa hidup berdampingan dengan makhluk atau dengan manusia lain. Gitu. Bahkan dikatakan bahwa kita ini semuanya adalah saudara. Kita punya ikatan ukhuwah ya dalam hal ini. Ada ikatan ukhuwah. Ukhuwah itu ikatan persaudaraan. Persaudaraan antar manusia ya. Saudara itu bukan hanya mereka yang memiliki ikatan darah, mereka yang memiliki ikatan darah ya memang itu ukhuwah ya, ukhuwah persaudaraan dalam hal apa disebutnya itu, dalam hal rahim gitu ya, persaudaraan ikatan keluarga. Di luar itu ada juga ukhuwah yang berhubungan dengan hubungan kita dengan sesama muslim, maka disebutlah ukhuwah Islamiyah. Mereka yang beragama Islam itu adalah saudara kita. Dikatakan dalam satu keterangan hadis, ada riwayat yang menjelaskan sabda Rasul itu al-muslimu akhul muslim, bahwa muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Jadi kita bersaudara, sesama muslim itu saudara. Kemudian ada juga perumpamaan bahwa seorang muslim dengan muslim lain itu seperti bangunan
Apabila satu orang muslim atau satu kelompok muslim itu terlukai, tersakiti, terzolimi, maka yang lain itu akan merasakan gitu ya. Solidaritas itu terasa. Misalnya ada saudara kita di Palestina, di Myanmar, mengalami kezoliman-kezoliman yang dilakukan oleh kelompok ataupun oleh pihak lain, maka umat muslim yang ada di belahan dunia manapun itu akan merasakan luka yang sama dengan muslim-muslim yang terzolimi itu. Nah, itulah makna tadi al-muslimu akhul muslim. Ya. Kemudian di samping itu ada juga persaudaraan dalam sisi kemanusiaan. Manusia ini kan ada yang muslim, ada yang non-muslim, tetapi pada prinsipnya kita semua saudara. Karena kita punya leluhur yang sama. Dari Adam dan juga Hawa. Kemudian melahirkan keturunan-keturunan yang beragam. Ya, dari keturunan-keturunannya itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman, tapi tidak menjadi pembatas ukhuwah di dalam kehidupan sosial itu. Tetap mereka yang tidak satu saudara, kata Sayyidina Ali, mereka yang bukan saudara dalam agama, mereka adalah saudara dalam kemanusiaan. Jadi sama-sama manusia ya itu masih saudara. Maka disebutnya Bani Adam, keturunan Adam, anak cucu Adam. Ya itu masih saudara. Ya, karena Allah mengatakan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maksudnya Adam dan Hawa. Kemudian kami menjadikan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Beda-beda kulitnya, beda-beda hidungnya, ada yang mancung, ada yang, ada yang pesek. Rambutnya ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang pirang. Matanya ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang biru. Ada yang macam-macam lah gitu ya. Fisiknya ada yang besar, ada yang sedikit kecil, gitu ya. Tapi itu semua merupakan pembeda-pembeda yang memang Allah ciptakan untuk apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Jadi tidak masalah kita bisa tetap bersaudara dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama sekalipun. Selama dia manusia, maka dia adalah saudara kita. Sehingga potensi sosial ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap manusia atau terhadap peserta didik dalam hal ini untuk membekali mereka itu menghadapi kehidupan sosial yang sangat beragam gitu ya, sehingga bisa menciptakan peradaban yang ideal. Ya, peradaban itu tentu saja akan melibatkan banyak unsur manusia di dalamnya gitu ya. Sehingga potensi sosial ini juga menjadi penting. Dan ukhuwah itu menjadi sesuatu yang juga perlu dikembangkan dalam proses pendidikan. Nah, itu jelas. Kemudian dari potensi yang sudah tadi dijabarkan, bagaimana sebetulnya proses pengembangan dari potensi-potensi itu dilakukan? Karena potensi-potensi yang ada itu mau diapain sih gitu ya. Nah, inilah ada beberapa cara atau beberapa proses yang berlangsung untuk membangun, untuk mengembangkan potensi yang melekat pada peserta didik atau pada manusia pada umumnya. Yang pertama itu melalui tarbiyah qoblal wiladah atau prenatal education, pendidikan pranatal atau apa? Pendidikan sebelum masa lahir gitu ya. Pendidikan sebelum dilahirkan. Nah, ini unik. Proses pendidikan itu kan sebetulnya bukan berlangsung hanya ketika dia mencukupi usia belajar, bukan. Pendidikan itu sepanjang masa. Di dalam hadis itu dikatakan Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan, dari ketika lahir sampai ke liang lahat. Tapi sebetulnya proses pendidikan itu memang dari lahir, tetapi persiapan pendidikan itulah yang juga penting dalam membangun potensi-potensi manusia, potensi-potensi peserta didik yang itu bisa dilakukan persiapannya itu bahkan
sebelum dilahirkannya manusia. Begitu. Maka lahirlah konsep pendidikan pranatal ini. Sehingga tidak heran ketika Islam memerintahkan kita mencari jodoh yang terbaik gitu ya. Ada dalam satu keterangan hadis itu misalnya tunkahul mar'u li arba'in li jamaliha walima apa? Limaliha wali jamaliha wali hisabiha wali diniha fadfar yadaka bidiniha taribat yadak. Pilihlah perempuan atau nikahilah perempuan karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, karena agamanya. Tapi yang terpenting kata Rasul, pilihlah agamanya. Ya, pilihlah agamanya karena agama itulah yang akan menentukan baik buruknya pendidikan ketika sudah lahir. Jadi itu jauh sebelum pendidikan ketika anak itu lahir, itu kita diperintahkan oleh Allah untuk memilih siapa calon induknya nih yang terbaik gitu ya. Mulai dari kriteria hartanya, kriteria parasnya, kecantikannya, kriteria keturunannya baik, kemudian juga kriteria agamanya. Tapi kata Rasul yang terpenting di antara keempat itu adalah agamanya. Jadi itu supaya apa? Supaya seseorang manusia itu lahir dari rahim yang baik, rahim wanita yang baik. Begitupun perempuan, carilah jodoh dari apa yang Allah siapkan. Di antara banyak laki-laki itu, laki-laki yang terbaik, laki-laki yang soleh. Sehingga dari laki-laki yang soleh itu akan akan mempersiapkan benih untuk putra-putri yang akan menjadi generasi-generasi penerus yang terbaik juga. Karena manusia yang terbaik itu lahir dari induk yang terbaik juga. Gitu ya. Sebagaimana buah ya, buah itu kan kalau dalam istilah buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Maka buah yang baik itu akan muncul dari pohon yang baik. Gitu. Maka manusia yang baik akan lahir dari orang tua yang baik. Maka ketika kita dalam konteks prenatal education ini kita mempersiapkan kehidupan untuk putra-putri kita cari orang yang terbaik untuk bisa mendidik kita dan mendidik anak-anak kita. Gitu. Sehingga kita bisa mempersiapkan pendidikan itu dengan ideal gitu ya. Kemudian ini pendidikan pranatal ya. Dalam proses kehamilan juga misalnya gitu ya. Ini proses pendidikan pranatal itu berlangsung bagaimana ketika perempuan hamil itu orang tuanya baik ibu maupun ayahnya itu memperlakukan janinnya dengan baik, memberikan makanan-makanan yang baik, makanan yang sehat, makanan yang bisa mengembangkan otaknya. Ya, itu sebetulnya bentuk pendidikan kita kepada janin gitu ya. Maka proses pendidikan itu juga berlangsung pada kehidupan sebelum dilahirkan ke dunia. Gitu. Setelah tadi kita memilih jodoh yang terbaik, ya tentu saja kita melakukan upaya-upaya terbaik ketika kehamilan itu terjadi. Selama 9 bulan di dalam kandungan, apa yang kita berikan? Ya, selain asupan gizi juga tentu saja kita memberikan pendidikan-pendidikan dalam bentuk lain. Misalnya kita sering berdoa supaya diberikan anak yang soleh, anak yang soleha. Maka di dalam Al-Quran juga terdapat banyak doa-doa. Ada doa-doa yang memang itu diajarkan oleh Rasul-Rasul terkait dengan permohonan untuk diberikan anak yang soleh. Ada misalnya doa Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu juga doa untuk diberikan keturunan yang baik. Ya. Kemudian Rasulullah juga berdoa Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, supaya keturunan kita senantiasa menjaga salatnya, mendirikan salat, ya, supaya kita
mendapatkan putra-putri yang soleh dan solehah. Itu doa-doa yang diajarkan itu kita baca selama sebelum hamil, selama kehamilan, bahkan sudah lahir pun kita doa itu senantiasa dibaca. Ya. Dan dalam sepanjang sejarah kenabian, itulah yang menciptakan yang Allah berikan anugerah kepada para nabi itu, diantaranya keturunan-keturunan yang soleh. Nabi Ibrahim soleh keturunannya, ya, maka disebutlah Nabi Ibrahim itu ayahnya para nabi, karena dari Nabi Ibrahim itu lahir banyak nabi, termasuk Nabi Isa, Nabi Ismail, Nabi Ismail dulu ya, Nabi Ismail, Nabi Ishak, kemudian Nabi Isa juga masih keturunannya, Nabi Muhammad juga keturunannya dari jalur Ismail. Gitu. Jadi penting sekali pendidikan pranatal itu, supaya potensi manusia lebih sempurna juga. Gitu. Kemudian juga asupan-asupan pengetahuan. Jadi ini menurut penelitian ya, menurut penelitian anak di dalam kandungan itu ikut berpikir ketika ibunya berpikir. Oleh karena itu ini mungkin sedikit rahasia dari yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi itu ketika mereka, perempuannya terutamanya, ketika perempuannya itu sedang mengalami masa kehamilan, ini unik sekali. Para ibu itu atau para wanita hamil itu banyak membaca buku dan mengerjakan soal-soal matematika ternyata. Supaya apa? Supaya mereka berpikir, dan ketika mereka berpikir itu si anak juga ikut berpikir. Itu menurut penelitian begitu. Maka penting pendidikan pranatal itu tadi, makanan yang bergizi, bernutrisi, dengan doa-doa, dengan bacaan-bacaan kita, ya, baca Al-Quran, baca buku yang bermanfaat, baca kitab, gitu. Nah, insya Allah akan lahir generasi-generasi yang baik, gitu ya. Sebagaimana doanya juga doa-doa untuk keturunan yang baik. Kemudian proses pengembangan dari potensi peserta didik juga dilakukan dengan cara tarbiyah ma'ghairihi, education by another, atau pendidikan oleh orang lain, ya, pendidikan oleh orang lain. Karena pendidikan itu pasti membutuhkan orang lain atau orang yang lebih mengetahui atau orang yang lebih dewasa, gitu ya. Karena ada interaksi dalam proses pendidikan itu antara pendidik dan peserta didik, begitu ya. Sehingga manusia itu bisa terbentuk atas apa yang dilakukan, atau atas intervensi yang dilakukan, diberikan oleh orang lain, guru atau orang tua, gitu ya. Itu memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia itu. Apa yang dilakukan ketika dididik sejak kecil, ya, dari kecil itu akan memberikan karakter-karakter tertentu sehingga ia dewasanya. Sebab manusia itu tergantung dengan bagaimana dia dididiknya. Dalam satu riwayat dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu terlahir atas fitrahnya. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Maka tergantung dengan kedua orang tuanya lah, apakah dia menjadi seorang majusi, apakah dia seorang Yahudi, apakah dia seorang Nasrani, atau dia seorang majusi. Itu tergantung dengan orang tuanya. Fa'abawahu, artinya fa'abawahu itu tergantung dengan dua bapaknya, maksudnya dua orang tuanya, ibu dan bapak maksudnya. Gitu ya. Nah, begitupun gurunya ketika di sekolah, ketika di pesantren misalkan, gitu ya, ketika di majelis, itu akan memberikan pengaruh. Apa yang diberikan oleh guru maka akan dilakukan oleh muridnya. Nah, sehingga penting pendidikan oleh orang lain ini, kita harus memilih. Sebagai orang tua kita harus menjadi orang tua yang bisa mendidik anak. Ketika kita menyekolahkan anak, ketika kita memasantrenkan anak, maka kita harus pilih lembaga yang terbaik, di mana guru-gurunya juga guru-guru yang terbaik, sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Itu. Nah, kemudian juga kaitannya dengan pengembangan potensi peserta didik itu juga dilakukan dengan tarbiyatun nafs, ya, pendidikan dengan dirinya sendiri, pendidikan oleh dirinya sendiri itu ya memang pendidikan
mandiri lah begitu ya. Pendidikan mandiri ini biasanya dialami oleh orang-orang yang memang itu sebetulnya belajar juga dari orang lain, tapi setelah belajar dari orang lain dia belajar sendiri gitu ya. Dan setiap orang pasti mengalami proses itu dari kecil. Ketika masih kecil kan seorang anak itu belajar dari orang lain dulu. Misalnya dia ketika belajar berbicara dia mendengarkan, dia melihat gerak-gerik mulut dan juga gestur, bibir dan juga gestur gitu kan. Maka kemudian dia belajar sendiri, mengulang-ulang ya. Dari yang tidak sempurna, ada cadel-cadelnya mungkin gitu ya. Tapi kemudian menjadi bahasa yang lebih baik, itu mereka belajar. Tarbiyatun nafs itu belajar sendiri. Begitupun ketika dewasa mereka belajar dari proses apa yang dialami oleh dirinya dan juga proses yang dialami oleh orang lain, dia belajar. Itu. Dan itu memang anugerah dari Allah ya, bahwa manusia itu diberikan kemampuan untuk mempelajari segala sesuatu dan dijadikan sebagai petunjuk bagi diri sendiri gitu ya, bagi dirinya. Itu di dalam surat Toha itu ada di ayat 50. Qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Tuhan kami adalah Allah ya, adalah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Artinya Allah itu sudah memberikan petunjuk-petunjuk kepada manusia. Banyak petunjuk-petunjuk di alam semesta ini. Semuanya adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu artinya adalah petunjuk-petunjuk yang Allah berikan untuk kita berpikir. Karena kan tadi kita potensi akal salah satunya ya. Dari akal kita ini berpikir, wah Allah menciptakan segala sesuatunya dengan sangat teratur. Itu akan menambah keimanan kita. Allah menciptakan bumi ini sedemikian sempurna. Allah menciptakan manusia dengan sedemikian rumitnya begitu ya. Maka di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat misalnya wa min ayatihi itu ya, dari sebagian ciptaan Allah itu adalah ayat atau ada petunjuk-petunjuk untuk kita belajar itu. Karena kita memiliki potensi akal tadi. Di dalam Al-Quran itu banyak juga firman-firman Allah yang menyinggung potensi akal kita itu. La'allakum tatafakkarun gitu ya. Jika kamu semua berpikir, biasanya ada itu kalau ayat-ayat seperti itu biasanya itu supaya kita menelaah lebih jauh tentang apa sih yang menjadi yang menjadi petunjuk-petunjuk Allah begitu ya. La'allakum ta'qilun, jika kamu semua berakal. Jadi tatafakkarun, ta'qilun ya. Ulul albab itu kan ayat-ayat tentang potensi akal. Jadi tarbiyatun nafs ini belajar sendiri ini penting karena tadi di dalam surat Toha ya ayat 50 Allah mengatakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bisa dijadikan sebagai huda, summa hada di dalam ayat tersebut ya, dijadikan petunjuk untuk kita belajar, untuk kita menjadi lebih sempurna dan lebih baik lagi. Saya kira itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dengan segala keterbatasannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.